Oke teman-teman, salam istimewa dari Jogja. Balik lagi sama saya Andi dari Jawara Media. Episode kali ini kita kedatangan sebuah produk LCD monitor. Ya, mungkin ini adalah konten pertama kita yang membahas tentang produk LCD monitor. Oke, informasi awal, ini adalah sebuah Samsung LCD monitor. Tipenya adalah S24R35. Dari angka 24-nya teman-teman sudah bisa nebak. Ini 24 inci. Ya, ini adalah tipe baru yang baru dipasarkan di Indonesia beberapa hari yang lalu. Dan saya sangat tergoda untuk unboxing dan men-sharingnya sama teman-teman karena ada sesuatu yang beda banget menurut saya dibandingkan produk Samsung lainnya. Jadi mungkin teman-teman tahu Samsung sudah cukup lama berkecimpung di dunia LCD monitor. Teman-teman bisa lihat di market banyak banget produk LCD Samsung, dari mulai yang kecil 22 inci, 24, 27, ada yang flat, ada yang curve. Dan apa yang membedakan produk ini S24R35 ini? Ya, karena ini menggunakan panel IPS. Jadi sebelumnya Samsung nggak pernah pakai panel IPS untuk produk LCD monitornya. Untuk yang flat biasanya mereka menggunakan panel PLS, dan untuk yang curve dia menggunakan panel VA. Tapi ini di 2020 Samsung mengeluarkan satu seri yang menggunakan panel IPS yang biasanya dipakai oleh LG Monitor, yaitu kompetitor terdekatnya, sama-sama pabrikan Korea. Secara umum desainnya sudah oke, dengan panel IPS seru banget. Jadi dia secara umum hampir sama spesifikasi dan segmen pricingnya itu dengan LG MK600 yang sudah cukup legendaris di market, dengan harga yang jauh lebih murah. Oke, sebelum lebih jauh, yuk kita lihat dulu video saya ketika tadi membuka, unboxing sampai merakit dan menyalakan monitor ini.
sudah lihat pas kita unboxing apa aja sih kelengkapannya dalam paket penjualannya. Tadi kita lihat ada beberapa manual book seperti biasa dan ada beberapa aksesoris yang ternyata sangat berguna ketika kita pasang di belakang untuk manajemen kabel. Kelihatan kan? Nggak kelihatan kabelnya dari depan, kelihatan nggak? Bis? Nggak, Pak. Jadi emang useful banget, ternyata simpel tapi useful. Oke, kita akan bahas secara teknis sedikit ya. Saya hanya akan membacakan spesifikasi teknisnya. Jadi nama lengkapnya apa ini? Ini Samsung S24R35. Ini adalah monitor 24 inci dari Samsung yang pertama kali menggunakan panel IPS. Jadi spesifikasi umumnya seperti apa? Ya, 24 inci IPS panel, 75 Hz refresh rate, resolusinya Full HD 1920x1080, kontrastasinya 1000:1, brightness levelnya 250 candela per meter square, terus support AMD FreeSync, terus color gambutnya menggunakan standar NTSC 72%. Jadi kalau kita konversi ke sRGB itu kurang lebih sekitar 99%. Color gambut itu adalah range spektrum warna yang bisa direproduksi oleh sebuah monitor. Jadi secara umum spesifikasi teknisnya tidak ada yang luar biasa, semuanya oke, standar untuk monitor low end menengah di tahun 2020 ini. Secara fisik bagaimana? Build quality cukup oke, kakinya solid dari logam, lehernya juga solid dari logam juga. Dan secara desain semuanya dibalut dengan warna doff hitam, kecuali di bagian bezel bawah ini warnanya dark grey, abu-abu tua metalik dengan logo Samsung di depan, dan cukup menjual karena nama Samsung sudah cukup terkenal, apalagi di handphonenya mahal dan keren. Ya, terus apalagi inputnya cuma ada dua, satu buah HDMI dan satu buah DSA VGA, lalu ada juga input untuk adaptor DC-in. Ya, apa sih kekurangannya menurut saya pribadi? Kekurangannya yang saya kelihatan banget, ini secara kaki dan leher ini rigid, fix, jadi nggak bisa naik turun depan belakang ataupun menggak-menggok. Jadi kalau misalnya kita pasang dan sudut pandangnya tidak sesuai dengan sudut pandang kita, mau di-adjust itu harus menggerakkan monitornya, tidak bisa di-adjust hanya LCD-nya, pandangannya cuma sama-sama sikil-sikil yang ini, ngamuk. Tapi it's okay. Secara ergonomis pasti sudah diukur kira-kira sudutnya seperti ini ya. Ya teman-teman, ini adalah video unboxing dan sharing. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk mereview ini secara lebih dalam ya, karena saya tidak punya kapasitas yang lebih oke untuk mendetailkan secara teknis masalah monitor. Cuman ini sharing sama unboxing. Secara umum reproduksi gambarnya memang menurut saya sebagai orang-orang awam oke. Khas IPS ya, warnanya cenderung vivid, view angle-nya juga keren, dari sini masih kelihatan jelas. Apa ya gambarnya, Bis? Keren banget. Ya untuk orang awam sih ini oke. Nggak tahu kalau untuk para desainernya apakah akurasi warnanya bisa mendekati apa yang mereka harapkan. Tapi secara umum untuk orang yang biasa-biasa aja kayak saya, gamer-gamer tipis-tipis gitu ya oke sih. Oke teman-teman, itu ya informasi yang bisa kita sharing, bukan review, hanya unboxing sama sharing. Mungkin buat teman-teman yang pas sedang butuh monitor atau mau mengeksekusi monitor yang 24 inci harga terjangkau, mungkin ini salah satu pilihan yang bisa teman-teman pertimbangkan. Karena teman-teman tahu di harga 1,5 sampai 2 juta untuk 24 inci itu sedang rame-ramenya ya. Beberapa waktu lalu fenomena-fenomena produk baru yang heboh itu banyak banget, dari mulai AOC G2 E5, terus kemarin ada juga dari LG MK600 yang sudah cukup legendaris, dan ini mungkin salah satu brand besar yang ikut nyemplung ke sana karena secara spesifikasi head to head banget dengan LG MK600. Oke, sekali lagi semoga info ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus dukung channel kita, like dan share dan subscribe, kita harapkan dari teman-teman. Seperti biasa, kalau ada salah informasi atau saran-saran mohon tolong tulis di kolom komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.